kondisi yang luar biasa sampai Tuhan, sukacita, sampai sejahtera oleh karena kebenaran Tuhan. Tuhan sebentar Tuhan kami mau Tuhan bersama berbagi rema yang Tuhan berikan kepada kami, lalu firman Tuhan yaitu Matius 6 ayat 33 dan 34. Biarlah Tuhan, kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan dalam hidup kami untuk bisa istirahat di dalam Tuhan, untuk bisa merdeka dari rasa khawatir, karena Tuhan yang memegang kendali hidup kami itu menjadi nyata, kami bisa pahami bersama dan melihat Tuhan begitu menghasilkan. Terima kasih Bapak yang baik yang diserahkan waktu kami ini di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan Amin. Oke, shalom. Malam ini kita akan dimoderatori oleh Ketua KPPS Bapak Hari. Nama apa tadi? Oke, baik. Selamat malam semuanya. Salam bersyukur. Berdiri juga bisa komentari. Kasih kesempatan di malam yang indah ini, walaupun agak sedikit orang lagi bilang kita apa yang penting sesuai dengan tema kita ini ya kan, hidup yang merdeka dari kekhawatiran. Nah, untuk supaya lebih mantap kita ini dari Pak Ali lah kita. Biasa Kalau Ali itu dari Arab. dia biasa mengalami sesuatu itu dari apa aja. Namanya sampai Ali cuat. Silakan Pak. Kalau buat kita semua ya. Saya sangat ini ayat kita malam ini sangat familiar nih ya. Mulai dari saya kecil, saya sekolah minggu gitu ya, sudah tahu ayat ini. Sampai mama saya bilang begini, orang bahasa Batanya begini dibilang ini. Lulu majodoh harajawan di bata baru atau orning katanya. Kalau orning. Tapi kita di sini hidup yang memerdekakan dari kekhawatiran. Jadi hidup yang memerdekakan kita dari kekhawatiran itu apa? Nah itu sekarang ya. Apa? Di sini dikatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang ayat Matius 3 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kalau tadi saya dengar bilang begini juga, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Sebenarnya cari dahulu kerajaan Allah. Cari kerajaan Allah, Allah itu apa gitu loh. Kalau di dalam Yohanes 4 itu ayat 8b-nya bilang begini, Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih gitu loh. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah kasih. Jadi kasih sebenarnya itu. Gitu. Jadi kalau kita ada kasih dalam diri kita, ya itulah Allah. Dan saya percaya buat kita semua dalam diri kita ada kasih. Karena kenapa? Yesus itu sudah tinggal dalam diri kita. Kasih yang ada dalam Yesus sudah tinggal dalam diri kita. Makanya kadang kita kalau kita minta berdoa sama Yesus gitu kan, kita kadang bingung, kita heran gitu. Herannya gimana? Kok bisa jadi begini ya? Contohnya kita dulunya waktu bandar dulu, waktu gini lah mau merokok lah, atau kalau masih ada yang merokok saat ini dengarkan dulu juga ya. Masih merokok, masih melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu loh. Tapi kalau sekarang ini, kalau kita udah ada kasih, udah ada Allah itu dalam diri kita, akan kita heran, kok bisa ya? Kok bisa begini ya? Kadang kalau, dan apalagi berkat yang tidak kita sangka-sangka, apalagi kita sering kalau di sini selalu dibilang begini, pengeluaran jelas tapi pendapatan kadang nggak jelas. Pendapatan dia, kita kadang bertanya-tanya dari mana ya? Dari mana gitu loh. Jadi saya pikir begini memang. Banyak di Alkitab bilang begini, mukjizat jangan kita bahas datangnya dari mana. Kadang kita melihat di mukjizat satu begini, di dalam raja-raja itu bilang begini,
seperti minyak seorang janda itu. Minyak seorang janda, kumpulkanlah tempayan-tempayan janda, tapi jangan sedikit katanya gitu. Jadi mujizat itu nggak sedikit. Dari mana datangnya? Waktu dituang dari tuangan ini, dia nggak habis-habis sampai jerejanya tempayannya sampai sudah nggak ada lagi yang mau diisi. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan cukup, Tuhan memberikan kelimpahan. Amin. Jadi sebab itu janganlah. Jadi setelah itu dikatakan di bawah, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Makanya waktu dulu orang Israel itu ada makanan disimpannya berulang, kan begitu kan? Karena dia pikirkan untuk hari esok. Jadi firman Tuhan ini katakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tapi jangan dapat hari ini langsung kita habiskan, kan begitu. Tapi nanti perlu banget. Maksudnya dapat duit itu Pak, jangan dapat hari ini vaksinnya langsung dihabiskan ke Maharaja langsung semua. Jadi Tuhan tekankan, firman Tuhan tekankan di sini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi itulah dia ya, hidup yang memerdekakan dari kekhawatiran. Inilah firman yang hidup memerdekakan kita dari khawatir. Jadi kalau kita selalu khawatir, kalau kita selalu khawatir untuk hari besok, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Dan kita tahu kalau Yesus ada pada diri kita, hidup cukup. Amin. Amin. Kalau udah banyak aminnya udah sama. Oke, baik. Itu Pak Adi memberkati kita dari, tapi ini sebelum ke Pak Promotor Supri ini, semua saya lihat di Matius 6 ayat 3 ini memang harus kita dapatkan, ya kan, supaya kita juga tak khawatir. Nah, jadi supaya kita tak khawatir, kita memang harus nempel, harus lengket di sini, harus memahami kebenaran ini, kerajaan Allah dan kebenarannya ini. Maka semuanya itu harus ditambah. Ketika kita tahu ini akan ditambahkan sama kita, maka tak ada lagi ada khawatir itu. Walaupun sedikit-sedikit, tapi kita udah padu di sini, udah meletakkan kita itu, dasar kita ini di sini udah kokoh, udah kuat. Maka kalau kita ada sedikit kekhawatiran di sini, di bawah ini agak-agak terhindar lah ya. Jadi itu silakan Pak Supri. Iya, dari kanan ya. Iya. Aku sebenarnya dapat remanya setelah Pak Mentari ngomong. Jadi untuk Pak Mentari langsung dari kasih tahu ini remanya beda. Kalau nggak Pak Mentari ngomong, aku agak mengubah. Padahal dari pagi aku udah baca menyeluruh untuk baca dari ayat 25-nya. Jadi dia bilang di sini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Berarti kalau ini adalah kata firman Tuhan, berarti ada benarnya. Maksudnya kerajaan Allah itu berarti ada. Tapi mungkin kita berpikir, kerajaan seperti apa sih yang Allah maksudkan? Kalau kerajaan Jogja kita bisa lihat ada sultannya. Kerajaan Melayu juga ada yang bisa kita lihat, ada istana Melayu. Nah, terus kerajaan Allah ini di mana gitu? Terus dia bilang kerajaan Allah itu
itu benar adanya. Nah, kalau bicara tentang kerajaan Allah, berarti warganya anak-anak Allah, warganya, penduduknya. Kalau bicara tentang kerajaan Jogja, berarti warga Jogja lah. Ya. Sama dengan Malaysia. Kalau bicara tentang Raja Johor, maka orang-orang Johor itu sangat hormat kepada Raja Johor. Berbeda dia ini, hormatnya orang Johor ke Raja Johor dan hormatnya orang Kelantan ke Raja Johor. Karena mereka punya raja masing-masing. Nah, kita kondisi begini. Firman Tuhan berkata, carilah kerajaan Allah. Jadi kalau saya pikir, kalau kerajaan Allah berarti ada dominasi Allah di situ. Dominasi Allah di situ ada. Nah, terus di mana dia dominasi Allah ini? Ya di Kristus. Jadi di Kristus itulah sebenarnya kita bisa melihat dominasi Allah itu. Jadi kalau raja bertitah, biasanya warga harus dengar. Nah, sama juga dengan Allah. Kalau Allah memerintahkan, nah itu bisa terjadi ketika itu di dalam nama Yesus. Nah, jadi Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Nah, Yesus itu untuk segala hal menjadi jawaban. Untuk yang letih lesu menjadi jawaban, seperti khotbah Pak Ju tadi pagi. Untuk yang butuh kesembuhan, Yesus menjadi jawaban. Untuk yang berkekurangan, Yesus menjadi kelimpahan. Nah, inilah gambaran daripada kerajaan Allah. Ketika ada masalah, ada kekurangan, ada situasi yang ini, Yesus menjadi jawaban. Tergantung kita memakai Yesus itu kemana. Nah, inilah gambaran kerajaan Allah itu, dan kebenaran kerajaan Allah ada di dalam Yesus yang kita percayai. Nah, dikatakan di sini, kalau kita cari dan kita temukan kebenaran itu, maka segala sesuatu yang dicari bangsa-bangsa di ayat sebelumnya itu, Tuhan akan tambahkan. Itu janji Tuhan. Kalau di ayat sebelumnya itu yang dicari bangsa-bangsa itu ya pakaian, makanan, minuman, sama. Yang kita cari juga diri hidup seperti itu juga. Tapi firman ini mengajari kita untuk mendahulukan pencarian kita terhadap kerajaan Allah. Itu dikatakan ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Memang ini menjadi tantangan. Jangankan hari esok, kadang-kadang kita juga khawatir juga dengan minggu depan, bulan depan, tahun depan. Padahal firman Tuhan bilang besok pun jangan. Karena kesusahan besok itu kita tanggung besok aja, dan lewatin besok aja. Jadi di sini dikatakan ya setiap, artinya mungkin tadi kita hari ini juga kita mempunyai kesusahan masing-masing. Ada kesusahan masing-masing juga. Artinya bisa kesusahan itu berupa ini beban nyata. Bisa juga kesusahan itu dalam pikiran, dalam macam-macam. Tapi dikatakan di sini, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Makanya Tuhan kasih untuk jatah kita hari ini, Tuhan cukup kasih 24 jam. Itu pun dari 24 jam dikasih kita istirahat 12 jam atau 8 jam. Berarti tinggal hanya tidak sampai 12 jam itu harusnya. Ya kalau kita tidur nggak mungkin kita ini
fokus dengan ini. Kalau kita fokus dengan hal-hal itu berarti kita tidak tidur dalam. Bisa coba promotor. Sebentar, ternyata memang benar loh. Kadang orang kan, ya gimana lah hidup kami ini kayak pagi makan pagi, kayak petang makan petang. Ternyata itu memang karena memang nggak kuat. Kalau kita bilang. Iya, itu dia. Dapatnya itu aja. Tepuk tangan buat Pak. Jadi ini teman-teman, saya rasa memang kita ini sering mendahului apa yang Tuhan inginkan. Nah, di sini saya merenungkan lah ya, kenapa kita ini khawatir? Padahal Tuhan ini sudah berkata jangan khawatir. Artinya kita belum berpikir Tuhan sudah memberkati kita. Nah, sering kita ini kenapa ini khawatir? Karena kita tahu Tuhan sudah menyiapkan berkat untuk kita di esok hari. Nah, oleh sebab itu kita lanjut ke hari ini. Siapa ini? Namanya ini? Hah? Nah, silakan berbagi dulu saja. Kita di sini berbagi yang enak apa pasti. Jadi, kalau untuk semuanya, Ya, kalau bos coba kamu di. untuk pertama, kenalkan nama saya Otniel. Saya termasuk siswa baru angkatan 2004. Jadi saya juga baru pertama kali ikut KKN. Di sini saya akan menyimpulkan dari kedua ayat dari kitab Matius pasal 6 ayat 33 dan 34. Pertama, di sini tema kita hidup yang merdeka dari kekhawatiran. Jadi kita itu sebenarnya dari firman ini, dari ayat yang 33 dan 34 itu semuanya sudah terjawab. Kita telah merdeka dari segala kekhawatiran kita. Akan tetapi kita ambil dari Matius yang ayat 33, di sini dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Yang ditambahkan kepadamu itu dalam arti yang dicari bangsa-bangsa, baik itu harta, kekayaan, semuanya itu yang berupa berkat. Akan tetapi di sini ada poin penting, yaitu kita harus terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan juga kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenaran kerajaan Allah itu bukan berarti kerajaan Allahnya, akan tetapi di situ tercantum dalam seperti firman Tuhan, kita dapat melakukan segala apa yang dikatakan firman Tuhan, baik itu kebaikan, baik itu juga dari 9 boro tadi, kasih sukacita dan sebagainya. Jadi di sini yang terlebih dahulu kita cari adalah kerajaan Allah, yaitu seperti yang saya beritahu tadi, yaitu kebaikan, kasih sukacita dan sebagainya. Jadi di sini sebenarnya konsepnya kita sebagai Kristenan itu, kita nggak fokus ke berkatnya, tapi kita fokus kepada sumbernya. Jadi kayak kita terlebih dahulu mencari sumbernya, maka berkat itu yang akan datang kepada kita. Tetapi sebaliknya, jika kita yang mengejar berkat itu nggak akan pernah dapat. Jadi itu kebanyakan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi segala kekhawatiran itu timbul dalam diri kita, seperti kita mencari pekerjaan tanpa kita berdoa minta pada Tuhan, hanya kita keliling-keliling saja, ujung-ujungnya lamaran, kita berlamaran satu tidak diterima, lamaran satu tidak diterima. Itulah yang kita hanya fokus kepada berkat saja. Jadi semua itu akan percuma dan sia-sia. Jadi timbullah kekhawatiran dalam diri kita. Oleh sebab itu, jadi kita harus lebih ke seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, carilah dahulu kerajaan Allah. Kita harus kerajaan Allah ya seperti tadi, kita harus pahami firman Tuhan, kita harus lakukan apa yang ada dalam firman Tuhan, baik itu
kebaikan, segala apapun yang dalam kerajaan Allah itu, yang segala hal positif itu harus kita lakukan terlebih dahulu. Itu salah satu poin untuk kita mencari kerajaan Allah. Maka apapun kekhawatiran kita yang ingin kita cari, baik itu berkat, kekayaan, semua itu akan datang pada kita jika kita mencari terlebih dahulu kerajaan Allah. Itu ayat yang kedua, yang 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi di sini dijelaskan bahwa janganlah kamu khawatir akan hari esok. Dalam arti kita ini memang hidup harus ada problem. Tanpa adanya problem, hidup ini sebenarnya percuma, sia-sia. Kita nggak akan merasa hidup ini kalau tanpa adanya problem itu. Jadi di sini katakan janganlah kamu khawatir akan hari esok. Jadi kan kita kadang panik. Hari ini kita bisa makan, kadang mikirnya besok bisa makan lagi gitu ya. Supaya berpikir seperti itu. Jadi segala kekhawatiran itu cukup kita serahkan pada Tuhan. Dia yang memenuhi segala kebutuhan kita, dia yang melancarkan segala apa yang kita butuhkan, dia akan memenuhinya, baik itu makanan, pakaian, apapun yang kita cari. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, semua itu akan disediakan Dia. Jadi tidak perlu khawatir lagi, maupun apapun yang problem hari ini, jangan pikirin lagi problem yang depannya. Kalau kita bisa melewati problem hari ini, kenapa enggak untuk hari esok? Jadi di sini seperti yang katakan, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Jadi nggak selamanya itu ibaratnya hidup ini ada problem dan problem. Jadi kalau nggak ada problem ya maaf kata lebih baik dosa hidup. Itulah ya. Ini banyak masalah. Banyak. Itu Pak Mel. Banyak. Bukan berarti ya masalah itu menjadi alasan untuk kita gagal hidup, ibaratnya menyerah untuk hidup. Tapi kita harus cari yang namanya kerajaan Allah itu, kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah kita. Haleluya. Itu akan berjalan dengan lancar. Sekali lagi Jadi di sini dikatakan, tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya bacakan ayat referensinya yang lain kita, sama-sama saya tuju. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Itulah sebabnya makanya dia dibahas dari awal tadi. Jangan khawatir makanan, minuman, pakaian dan lain-lain. Karena memang kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. 1 Korintus 4:20 katakan, sebab kerajaan Allah bukanlah terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Jadi di mana ketika kita sudah di dalam kerajaan Allah itu, karena kita sudah terima Yesus dan Yesus tinggal di dalam diri kita. Jadi dengan menyadari status kita itu, ya, ada damai sejahtera, ada sukacita yang meluap-luap dari hati kita. Dialah sumber. Makanya dikatakan kerajaan Allah, apa tadi dikatakan? Bukan masalah makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Di situ juga dikatakan kebenaran. Ya, kebenaran yang dimaksud bahwa saya akan bacakan buat kita semua. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kebenaran itu siapa sebenarnya? Yohanes 8:32. Dan kamu akan mengenai kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Siapa kebenaran itu? Yohanes 4:6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran. Yesus sendirilah kebenaran. Jadi waktu kita tahu kebenaran, artinya apa yang Allah perbuat dalam hidup kita, bahwa kita itu ditebus, diampuni,
dikuduskan sekali sampai selama-lamanya, dan bahkan Firman Tuhan katakan engkau ini adalah kebenaran Allah. Kita itu dibenarkan Allah, Dia sebagai pembela kita, imam kita. Jadi itu membuat kita damai sejahtera menghadapi apapun, badai apapun, tenang di tengah badai. Kita akan cool aja. Kenapa? Kita tahu Allah pencipta alam semesta ada bersama kita, dan kita juga diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Makanya dikatakan tadi bahwa kerajaan Allah itu mengenai kuasa. Ya, Bapak Ibu terkasih, saya bacakan juga ayatnya yang ayat 17, Yohanes 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi di dalam Roma 16, ya, maksudnya pasal 1 ayat 16, Injil itu adalah kekuatan Allah. Ayat 17-nya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi saat kita menyadari status kita bahwa kita ini adalah orang yang ditebus Allah, orang yang dibenarkan Allah, orang yang dikuduskan, orang yang dipilihnya, dikasihnya, membuat kita hidup berkuasa dan merdeka. Artinya iman kita itu kokoh. Kenapa? Karena Injil itu kekuatan Allah. Injil itu adalah kebenaran Allah. Ya, kita menyadari apa yang telah Tuhan berbuat dalam hidup kita. Makanya memang apa kebenaran yang perlu kita, salah satu yang perlu kita ketahui yang paling merdekakan kita, bahwa kita disebut orang berdosa bukan karena buat dosa. Saudara disebut orang berdosa karena bukan berdosa. Kenapa saya bilang begitu? Kalau masalah dosa dikatakan itu akan sampai keturunan ketiga bahkan keempat. Berarti kita menanggung dosa bapak kita, bapaknya bapak kita, bapaknya bapak kita. Sekalipun kita hidup suci tak ada gunanya, tak akan selamat. Belum lagi dosa si Adam. Jadi kita disebut orang berdosa, kita menanggung dosa si Adam. Demikian juga halnya kita disebut orang benar bukan karena buat benar. Tapi semuanya itu kita akan bertindak benar, bersikap benar, berkata benar karena kita tahu kita sudah dibenarkan oleh Allah. Itulah namanya hidup dan berkuasa oleh Tuhan. Makanya dikatakan sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesulitan sendiri, kesulitan sehari cukup sehari. Kembali lagi saat kita menyadari status kita di dalam Tuhan, siapa kita di dalam Tuhan, membuat kita damai sejahtera, membuat kita sukacita, dan itu membuat kita cool menghadapi apapun. Kenapa? Ada Yesus, penolong, Dia setia, Dia Allah yang tak pernah meninggalkan, dan janjinya ya dan amin bagi setiap apapun yang kita hadapi. Terima kasih. Luar biasa. Lanjut. Dek. Shalom. Jadi yang saya dapat di dalam Injil ayat 33 ini dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi di sini ada kata carilah dan tambahkan. Jadi yang saya dapat, carilah itu artinya adalah memikirkan atau menemukan, dan kerajaan Allah itu seperti kata Pak Sudi bilang bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran yang asalnya dari Tuhan. Dan waktu kita mencari kerajaan Allah, kita akan ditambahkan kepada kita. Dan di dalam Matius 6 ayat 34 itu dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukup selesai. Jadi waktu kita sadar tentang identitas kita di dalam Tuhan, kita tidak lagi khawatir tentang masalah dalam diri kita, tapi kita serahkan semua kepada Tuhan tentang hari ini atau besok. Silakan Bu Kepala. Saya ya. Shalom. Halo. Ini judulnya hidup yang merdeka dari kekhawatiran. Hidup merdeka berarti bebas ya. Bebas dari rasa khawatir.
Ini kan Matius 6 ayat 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kerajaan Allah itu tadi sudah dikatakan adalah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Jadi ini yang Tuhan, ini ya Yesus yang bilang ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah itu. Jadi kerajaan Allah itu ya tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Jadi kalau kita udah ada rasa-rasa khawatir, nah kembali ke sini pada kebenaran itu, kembali ke damai sejahtera itu, kembali ke sukacita itu. Jadi, nah sumber sukacita kita itu adalah Tuhan, sumber damai sejahtera kita itu adalah Tuhan. Jadi itu yang perlu kita ingatkan dalam hidup kita setiap hari. Jadi di sini perlu kita sadar gitu ya, bahwa kita ini sudah menjadi miliknya Kristus. Jadi kebenaran Yesus itu sudah menjadi kebenaran kita. Ini yang perlu kita ingatkan setiap hari dalam hidup kita. Karena kayak manapun apa namanya ya, kita ini lebih cenderung memang khawatir akan hidup kita. Padahal kan Tuhan yang menyediakan. Tuhan sudah ciptakan langit dan bumi, segala isinya, segala yang diperlukan dalam hidup ini Tuhan sudah sediakan. Tapi karena kita sering tidak fokus kepada Tuhan, makanya kita khawatir. Makanya Tuhan bilang carilah dulu kerajaan Allah. Jadi artinya fokus kepada Tuhan gitu. Ya ini yang saya temukan, bahwa hidup kita ini setiap hari perlu melihat Tuhan, melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita, hidupnya diberikan untuk kita, tapi sering kita khawatir sesuatu yang tak perlu kita khawatirkan. Kenapa? Tuhan yang memelihara hidup kita. Amen. Jadi ayat 34 ini dikatakan sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai usaha sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kadang kita hari ini udah khawatir besok, lusa, kadang minggu depan pun udah khawatir gitu ya. Tapi ini yang Tuhan katakan, supaya kita ini menyerahkan ya hidup kita kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa kebenaran Dia itu ada di dalam diri kita. Itulah yang membuat kita tidak khawatir akan hidup ini. Percaya Yesus saja sudah diberikannya kepada kita, apalagi yang lain. Makanya semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi berkat itu sudah ada gitu. Tuhan sudah sediakan semua kebutuhan hidup kita. Kita tahu ya sepanjang yang mungkin hidup kita, Tuhan pelihara kok hari ini, tapi kita khawatir untuk besok. Tuhan jaga kok kita. 3 minggu yang lalu Tuhan lakukan, dipeliharanya kita dalam banyak perkara-perkara besar dalam hidup. Tapi kita udah khawatir untuk besok, kita khawatir. Kenapa? Karena kita fokus kepada diri kita. Ya, jadi yang sini saya belajar bahwa kita perlu fokus kepada Tuhan yang memberkatakan firman Tuhan itu selalu dalam hidup kita. Amin. Amin. Silakan, berdoa aja. Oke, shalom semuanya. Shalom. Damai luar biasa, hidup yang merdeka dari kekhawatiran. Ini memang bagus banget ya, merdeka dari kekhawatiran. Tapi yang tulis tadi bilang tuh, manusia kok kecenderungan dengan khawatir. Jangankan besok, bulan depan pun udah dipikirin gimana ini semuanya, gimana dia. Mana tanggal belanja gitu ya, soal diri. Tapi ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah ini yang menarik. Kadang justru kekhawatiran itu yang melupakan apa sih kebenarannya dalam Tuhan. Sampai di titik ini apa sih seharusnya kamu belajar? Padahal ya dari dulu pun pasti ada sesuatu yang dimana ada masalah-masalahnya sendiri, tapi kan lewati juga. Tapi kadang lupa karena besarnya badainya, lupa Yesusnya di dalam. Nah ini lagi diingatkan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran.
Baru itu ke bawahnya itulah. Tapi yang terpenting dan terutama adalah ini tadi. Maka semua dari dipakai berdamu, selalu janganlah khawatir akan hari besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan bagaimana. Tapi tak cari dulu kerajaan Allah. Sadarkan dulu bahwa semuanya udah Tuhan atur. Dari kita dalam kandungan sampai kita mati pun itu sudah Tuhan atur. Walaupun banyak nanti masalah, banyak nanti badai, tapi selalu ingat bahwa ada Yesus di dalam. Yesus selalu datang. Itu aja dari saya. Terima kasih. Silakan Pak. Pak Ketua. Ya. Salam. Ya. Hari ini minggu ini kita juga masih menyangkut dengan soal kemerdekaan. Ada juga tentang hak tentang kemerdekaan. Jadi di hari ini mulai dari Matius 6:33 sampai 34. Kalau mau saya sampaikan itu bahwa kita bisa membaginya menjadi empat bagian. Yang pertama itu tentang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sewaktu Tuhan Yesus menyampaikan ini, Tuhan Yesus melihat kekhawatiran murid-muridnya karena tidak lama lagi Tuhan Yesus akan naik ke surga. Jadi seperti dibilang tadi bahwa manusia itu mempunyai naluri khawatir. Kenapa sih harus cari kerajaan Allah itu? Untuk menghilangkan rasa khawatirnya murid-muridnya itu dulu. Jadi mencari kerajaan Allah ini, kalau yang saya tangkap itu ya untuk menjadi sebuah kesukaan bagi kita semua juga yang ada di sini. Untuk mencari kerajaan itu menjadi sebagai kesukaan dalam hidup kita. Bagaimana bisa menjadi kesukaan, yaitu dengan mendengar firman-Nya, melakukan firman-Nya dan menghidupi firman-Nya. Dan itu akan menjadi kesukaan dalam hidup kita. Jadi mencari kerajaan Allah itu akan menjadi kesukaan, sehingga bagian keduanya maka semuanya itu akan ditambahkan kepada suatu kerajaan Allah itu sudah menjadi kesukaan dalam hidup kita. Semuanya itu akan ditambahkan, bukan hanya sebagian kecil, bukan hanya 1:7, tapi semuanya itu apa? Semuanya itu sudah disampaikan di ayat yang ke-32 yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Itu sudah disampaikan bahwa semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu, dan disampaikan Tuhan dalam 2 Yesus lagi ayat 33, semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu akan ditambahkan kepada apa itu semuanya? Jadi tadi manusia. Saya dapat juga tuh ada waktu Tuhan Yesus bilang bahwa manusia hidup, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, bukan dari roti saja, tapi dengan melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu tadi yaitu sudah menjadi kesukaan dalam hidup kita, otomatis kita akan melakukan firman Tuhan itu. Terus di ayat 34 ketiganya itu, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kita semua percaya bahwa Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya dengan ngomong tadi. Tapi kalau dibilang Tuhan akan mencukupi kebutuhan itu, cuma orang-orang bisa percaya kalau Tuhan yang memelihara itu. Tapi kalau semua bumi dan segala isinya Tuhan ciptakan, semua orang kita pasti percaya yes, walaupun mereka nggak ada di zaman penciptaan. Tapi waktu Allah akan memenuhi segala kebutuhan dengan kuasanya, belum tentu semua mengimani itu terjadi. Jadi sewaktu berbicara tentang kekhawatiran akan hari esok ini, saya mau sampaikan ke kita bahwa ada beberapa hal tentang pemeliharaan Tuhan, mulai dari pertumbuhannya Tuhan pelihara. Saya yakin kita semua di sini sudah tumbuh sampai saat ini
sekarang ini bisa duduk di tempat ini mendengarkan firman Tuhan, tapi kan pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, Tuhan memelihara kebutuhan. Tuhan memelihara kebutuhan kita dari kita saat lahir, dari dalam kandungan saja sampai sekarang. Tuhan pelihara kebutuhan itu saja. Kalau yang kita pada contohnya waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memberikan roti mana dari sorga. Bagaimana kalau di sini tiba-tiba ada pisahan, ruangan ini semuanya tertutup, tapi tiba-tiba di tengah-tengah kita ada pisahan sepenuhnya. Apa yang kita pikirkan? Apakah kita berpikiran jadi horor? Tiba-tiba ada pizza sebanyak itu di sini. Itu juga uang yang dialami oleh bangsa Israel. Tuhan mengirimkan dari sorga roti mana di tengah-tengah mereka. Itu salah satu pemeliharaan Tuhan atas kebutuhan. Contoh keduanya itu sewaktu orang Samaria yang mengikut Yesus. Dulu Samaria yang mengikut Yesus yang 5.000 orang. Tuhan pelihara kebutuhan mereka. Waktu Tuhan Yesus memberi makan dari 2 roti dan 5 ikan. 2 roti dan 5 ikan. Dari 2 roti 5.000 bisa membangun 5.000 orang. Itu saja sudah pemeliharaan kebutuhan yang sangat luar biasa sekali yang Tuhan lakukan dalam hidup manusia. Sebenarnya kalau sekarang seperti itu mungkin orang sampai 7 kali menyembah orang yang melakukan itu. Terus yang ketiga itu Tuhan menjaga keseimbangan ciptaannya semua. Bayangkan kalau meteor yang di langit sana jatuh turun di Golgota dan di atmosfer, itu langsung headshot, akan hancur bumi ini tanpa ada lagi atmosfer. Jadi Tuhan membuat segala sesuatunya itu sudah seimbang. Dia buat tidak bisa atmosfer supaya meteor tidak langsung jatuh dan terbakar dulu. Dia membuat siang dan malam tepat pada waktunya. Kalau hanya siang saja, kita akan menjadi keriput semua dan lain. Ya. Kalau hanya malam saja, tumbuhan tidak akan bisa berfotosintesis dan tidak akan bertumbuh. Jadi Tuhan memelihara keseimbangan semua ciptaannya. Jadi keseimbangan pertumbuhan kita manusia, keseimbangan kita sudah dipelihara sama Tuhan. Jadi rantai makanan sudah sesuai, ada tikus, ada elang, ada ular, ada yang gemuk, ada yang gemuk, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang coklat, ada yang kuning langsat, yang penting ada. Jadi semua yang diciptakan Tuhan itu sudah seimbang. Dia sudah pikirkan detail ya. Kalau kita lihat dari kitab, Tuhan itu sangat detail sekali. Mau dari bangunan Bait Allah aja Tuhan sudah sangat detail. Mau dari baunya ukuran apa, kayunya apa, semua ada kan. Bait Allah aja sedetail, apalagi ciptaannya, bumi dan segala isinya itu pasti detail sekali. Keseimbangan ciptaan Tuhan. Terus bagian keempatnya itu kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi yang mau saya sampaikan bahwa ada di Alkitab bilang kalau kamu marah jangan sampai matahari terbenam. Jadi kesusahan sehari biarlah di hari itu saja, jangan lagi ditambah untuk hari esok. Kalau memang hari ini susah ya di hari itu aja, jangan lagi ditambahkan ke hari esok. Otomatis jadi double. Benar kan? Karena kesusahan besok kan punya kesusahannya sendiri. Hari esok. Itu yang menjadi khawatir tadi kan. Ya, karena keputusan itu sudah ada susahnya sendiri. Jadi kalau susah hari ini hanya sampai hari ini saja, besok ya besok lagi. Kalau hari ini ya hidup yang hari hanya sampai hari ini, besok kita masih mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang akan lebih luar biasa lagi dalam hidup kita. Selama kita menghidupi dan sudah menjadi kesukaan kita, kerajaan Allah itu yang kita tadi kasih itu, kasih karunia-Nya sudah menjadi kesukaan dalam hidup kita. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Mama Jen, saya mau ini tutup panjang untuk tanggapan dari Pak Ketua ini karena Pak Ketua tadi. Jadi mantap nih, saya ini kan ke realita dalam kehidupan ya. Artinya memang kita harus tahu sumber kita itu dari mana supaya kita tak khawatir. Seperti yang di Matius 6 ayat 33 ini. Saya lihat, saya baru balik kampung.
Nah, kalau dulu ini maaf, saya mau kesaksian singkat lah ya. Saya dulu waktu masa kecil karena banyak keluarga gagal panen, pasti kan kuatnya padi kan, dan parahnya yang paling saya tak suka itu kan singkong. Mama saya itu masak nasi campur ubi jadinya, karena gagal panen. Itu memang kehidupan yang paling parah saya rasa. Nah, kemarin saya balik kampung, bapak saya tak kuat lagi di tentang beras. 2 tahun yang lalu sampai sekarang masih di makamnya. Artinya berkelimpah, dia tak kuat tentang beras itu. Nah, maksud saya, ketika kita sumber kita di sana tak terbatas itu, memang itu iman memang di situ ya. Kita lihat di sana sudah disiapkan Tuhan, tapi kita harus yakin itu sudah bagian kita. Jadi saya dari yang kasih itu. Jadi kalau aplikasi itu hanya selingan, kita sehat. Nah, silakan teman-teman sebelum namanya ditanggapi. Kalau ada yang mau di ini, Pak Supri tadi mau ngomong terus dia. Jadi ini tanya keluarga saya. Kalau enggak langsung, silakan. Tadi begitu bicara pemerintahan langsung lari. Kalau juga di sini katanya dari kebenarannya. Jadi kalau kita bayangkan kerajaan Allah itu tentu itulah yang kita rindukan ya. Ada suasana damai, aman, nyaman ya, dan juga semua di situ. Namanya kerajaan Allah, tenteram, tidak kekurangan gitu ya. Dan juga di sini katanya dari kebenarannya. Kebenarannya itu apa? Tentu dibilang juga di Alkitab, firman itu adalah kebenaran. Jadi manusia bukan hidup dari manusia saja, tetapi bagi firman yang keluar dari Allah. Jadi ini ada dua apanya. Jadi bagaimana kita kadang-kadang manusia kan juga kan baca firman ada waktu gitu ya. Padahal di situlah semua kebenaran itu kerajaan alam itu. Jadi kadang-kadang dalam mencari ini tadi mencari makanan sehari-hari ya, kebutuhan hidup, pakaian, dan apa juga makanan minuman yang lainnya. Tapi karena sibuk mencari itu ditinggalkanlah kebenaran yang mencari. Padahal kebenaran itu adalah firman Allah sendiri. Jadi kalau kita luangkan waktu kita, maksudnya kalau kita menjadikan firman Allah itu ya, buat itu sebagai fokus dalam hidup kita, yaitu aspek kehidupan kita meluangkan waktu misalnya untuk mendengar firman-Nya dan janji Allah dalam hidup kita, janji bahwa misalnya asal wajah itu jangan kendali, kita jadikan menjadikan kehidupan yang indah ya. Dan kerajaan Allah itu kalau kita melihatnya tidak indah kan, namanya sudah Allah yang melihat kita. Jadi aman dan damai apa juga kalau kita menyatukan ya, maksudnya menempatkan buat itu dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menemukan iman Tuhan dan juga menghayati apa yang dalamnya dan juga dengan iman Tuhan. Ya tentu seperti ini tadi, kalau itu dengan kamu kuatir akan hari besok
saya baru ngomong tadi. Silakan. Setelah dengar Bu Teti ngomong, saya. Jadi memang saya setuju sekali dengan apa yang dibilang Bu Teti. Jadi kerajaan Allah itu adalah firman. Jadi ini adalah kerajaan firman. Bagaimana firman itu kita aplikasikan ke setiap kesusahan-kesusahan itu. Jadi kalau kita misalnya susah karena sakit, susah karena uang, susah karena pelayanan, susah karena tetangga, atau susah karena apapun, bagaimana kita bisa lebih cepat menarik firman untuk menyelesaikan itu. Jadi ketika ada kesusahan itu, kita langsung bisa sadar bahwa firman, artinya ada firman yang artinya mungkin berbicara kepada kita untuk berbicara kepada kesusahan kita itu. Nah, terus dikatakan di sini kan, janganlah kamu khawatir dengan hari esok. Artinya ini kan perkataan Tuhan, berarti Dia jamin kok takaran kesusahan hari esok itu Tuhan jamin kok. Itu tidak akan melebihi daripada kuasa Tuhan. Makanya Dia bilang jangan khawatir. Nah, kalau kita pakai ukuran kita, makanya kita jadi khawatir. Tapi kalau kita pakai ukuran atau takaran Tuhan, maka kita tidak akan khawatir. Maka kita akan sesuai dengan firman Tuhan, tidak akan khawatir. Nah, jadi makanya Tuhan bisa menjamin bahwa ada masa depan yang penuh pengharapan. Jadi masalah besok itu tidak akan melenyapkan kita. Karena dia tidak katakan bahwa kesusahan besok itu akan abadi, enggak. Kesusahan tiap hari beda-beda. Itu saja. Ini. Kalau saya kasih kesempatan terus, ukuran wali kota aja kalau ngomong sama kita jangan khawatir, kita nggak khawatir, ya kan? Apalagi ukuran Tuhan ngomongkan jangan khawatir sama kita. Saya setuju, benar. Oke. Dan Pak Ali menjadi istri Pak Ali khawatir nggak dikasih kesempatan ngomong. Enggak, saya lihat tema kita ini memang mantap hari ini. Maksudnya bagaimana kita ini bisa menguatkan diri sendiri, bisa menguatkan teman-teman yang lain, minimalisir kekhawatiran kita dan apa? Karena kita tahu apa kekhawatiran itu datang sama Tuhan. Jadi silakan Bu apa? Udah tuh babu Bu asisten Kemal. Silakan Bu. Ini langsung ketawa kalau saya ngomong pakai saya. Yang Matius 6 ayat 3-4, tapi cara berbuat ada sebenarnya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu, dan jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok punya soalnya sendiri. Jadi di sini ada worry dan free life. Jadi kalau saya baca di perikop ini, 2 kali Tuhan kasih peringatan sama kita di perikop ini, ya. Di ayat 25 pun Tuhan bilang seperti ini. Sebab itu adalah khawatir tentang hidupmu, yaitu tentang apa yang ini jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Dan ayat ke-31 juga dikatakan, Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Ini kan 2 kali gitu. Jadi artinya, dan ini yang memang sering yang berada di kita. Kita selalu khawatir tentang apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai. Ya, mungkin kita pakai mobil, rumah kan kita pakai ya. Pakaian yang bagus itu kan termasuk itu semua.
semua gitu. Jadi saya pikir dulu pun Tuhan udah bilang sama Musa, kalau kemarin saya ada baca sesuatu gitu ya, firman Tuhan yang sangat memberkati saya di Keluaran 14 ayat 14. Saya bacakan bagi saudara. Dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kalau saya baca di bahasa Indonesia masa kininya itu lebih gampang sekali ya. Tuhan akan berjuang untuk kamu dan kamu tak perlu berbuat apa-apa. Itu saya pikir itu sangat memberkati saya sekali gitu ya. Artinya dan benar-benar yang Pak Tuhan bahkan setiap dia menyampaikan firman Tuhan kepada kita gitu. Kalau saya baca di Keluaran ini kan kayak kenapa Tuhan bilang kayak ini sama Musa ya? Gitu. Ternyata pada saat itu tidak ada jalan keluar sama sekali. Nah, pada saat itu tentara Mesir kan mengejar Israel ya, bangsa Israel, dan tidak ada jalan keluar sama sekali. Gitu. Di depan ada laut Teberau, gitu ya. Dan di sini Tuhan, saya baca di ayat 15, kata Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berteriak minta tolong? Jadi makanya khotbah Pak John selalu bilang tolong Tuhan itu sebenarnya tolong. Ini Tuhan udah bilang loh di perjalanan lama. Kenapa kamu tak tolong gitu? Jalan saja gitu loh. Aku supaya kamu gitu. Itu yang saya pikir luar biasa ya gitu. Jadi ya itu tadi free life tadi gitu. Tidak ada khawatir. Makanya ketika kita khawatir tentang mungkin 2 bulan sudah tunggakan gitu ya. Mungkin tentang apa saja gitu, tentang anak, ini anak kok begini, melawan terus. Atau istri mungkin ya, istri mungkin kok ini istri nggak paham banget sih apa tujuan suami ini gitu ya. Atau mungkin suami Saya bilang itu berubah. pergumulan kita kan itu kan itu ada pergumulan kita kan, tunggakan, pekerjaan, rumah tangga, anak. Ini kenapa ya anak begini ya? Udah aku suruh ada darahnya jet gitu. Tapi saya pikir Tuhan bilang jangan khawatir, serahkan sama Tuhan. Sekalipun di depan mata kita nggak ada jalan, tapi Tuhan sanggup membelah laut Teberau untuk bangsa Israel. Jadi saya pikir ini yang perlu selalu kita ingat. Makanya Pak Lu selalu bilang sama kami kalau kami rapat, baca firman Tuhan. Karena apa? Setiap kita ada masalah, kita tahu jalan keluarnya. Gitu. Kita pasti khawatir. Tidak mungkin tidak khawatir. Namanya kita daging, namanya kita manusia gitu ya. Tidak mungkin tidak khawatir. Pak Melkade pasti khawatir terus, makanya kasih ini dia. Amin. Ya tapi itu tadi yang Pak Melkade bilang tadi, kita butuh ini. Kita butuh seperti ini. Kita butuh komunitas dan yang paling penting kita butuh firman Tuhan. Dan kita belajar firman Tuhan supaya kita tahu bahwa ternyata ini tujuan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih. Sudah Deborah lepas sekali ngomong karena ada Pak Timan tadi seberang katanya. Bilang lalu ya. Kapan aku sempat? Kapan aku sempat? Aku ngomong aja coba. Ada. Berarti Pak Mel tadi bisa Jalanannya terus. bisa banget pikiran Pak Lis. Silakan ya. Saya kan luar biasa, tapi luar biasa Pak Mentari. Pendapat dari Deborah dan luar biasa ini. Silakan. Pertama-tama saya perkenalkan diri saya, nama saya Daniel Bangun, saya pensiun panggil Gaban. Saya siswa baru di BPC. Di sini kita membahas hidup yang merdeka dari kekhawatiran. Yang maksud merdeka ini kita bebas. Kita hidup bebas dari kekhawatiran. Yang diambil dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka di saat kita mencari, kita akan mendapatkan kelimpahan atau kita akan diberi. Dan di saat kita diberi, di sini kita juga ditambahkan, dilebihi. Dan yang dimaksud kerajaan Allah ialah seperti kata Pak Saud yang saya cintai dan saya kasihi, kerajaan Allah ialah bukan
Kerajaan Allah ialah bukan soal makanan dan minuman, melainkan sukacita dan damai sejahtera. Dan juga percaya dalam Alkitab yang berbunyi, jika kita mencari maka kita akan mendapatkan. Dan melanjutkan juga yang kedua adalah Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sebab di saat kita tahu bahwa Tuhan beserta kita, kita tidak akan khawatir akan hari ini dan hari esok. Dan di saat kita tidak percaya, kekhawatiran itu akan datang, bahkan melebihi. Dan di sini saya juga punya kesaksian, di mana saya pernah direhabilitas di saat saya kena narkotika atau narkoba. Di saat saya berumur 16 tahun, di kelas saya dulu di bangku kelas 2 SMA semester 1. Dan di saat saya direhab, saya khawatir akan bagaimana sekolah saya nanti, bagaimana masa depan saya nanti. Dan di saat saya khawatir, saya berdoa selama saya sudah 2 bulan di dalam. Tuhan menjawab di saat saya sudah 6 bulan menjawab. 6 bulan di saat saya sudah 6 bulan di dalam, di mana saya harus menunggu 4 bulan jawaban dari Tuhan, di mana itu semua melalui proses, di mana saya harus berdoa, saya harus meminta kepada Tuhan bagaimana masa depan saya nanti. Dan di saat saya sudah 6 bulan jalan, di situ Tuhan menjawab, di mana abang saya yang akan terbangun, dia menelpon saya, dia bilang, kayak mana kalau kamu nanti keluar dari rehab, kamu sama abang sekolah di DTC. Sekolah itu bang, saya bilang gitu. Dan abang saya menjawab, sekolah itu target kita di dalam sebagai laskar Kristus. Boleh bang, saya bilang gitu. Dan bisa abang saya setuju dan saya juga setuju. Di situ saya bergembira, ada saya senang, tapi saya harus menunggu selama 3 bulan. Dan di saat saya sudah 9 bulan di dalam, disitulah baru saya rasakan bagaimana kehidupan di luar, bernapas lega, saya keluar dari sel. Dan disitulah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anaknya di dalam kekhawatiran sendiri. Amin. Terima kasih. Itu tadi cepat kau putuskan. Saya mau stop tadi saya ngomong supaya kalau Pak Bala banyak argumen. Nah, silakan Pak. Karena pasti ada pada. Saya Pak kalau sudah begini tangan ke saya. Bukan kapten itu kaptennya sudah lalu pensiunan. Kapten sudah. Nanti kita panjangkan kapten itu. Kita masuk kepada sebelumnya salut. Salut. Hidup yang merdeka. Jadi kalau merdeka dulu kita ini Republik ini merdeka sejak tahun 45. Sudah? Akui dulu. Sudah? Sudah. Oke. Kenapa kau khawatir? Tidak ada masalah. Jalan tol dibangun kemana-mana oleh Jokowi. Kita tidak menikmati. Itulah ke hidup yang merdeka dari kekhawatiran. Kenapa sampai demikian lupa seriusnya? Republik ini merdeka katanya dari bambu runcing. Katanya tuh pernah lihat. Opung ini dulu berjuang jadi veteran, apa itu berada datang ya sembunyi balik-balik. Dan ini kata Paulusnya, karena saya laskar Kristus, tapi dia tertahan juga bumi. Jadi nama saya sebelum kita kenal sudah terdaftar di Alkitab. Sudah begitu.
sudah terdaftar di Alkitab bahwa dia Laskar Kristus, Laskar di muka bumi, TNI. Terima nasibnya pada TNI AD. Itu tentang hidup yang merdeka dari proses sampai TNI habis. Baru kita masuk lagi ke Matius 6 ke 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Kalau dari saya sangat praktis mengatakan bahasa kasih. Kerajaan Allah itu bahasa kasih. Kau kasih di keluargamu, kau kasih di lingkunganmu, kau bikinkan tata keramamu di masyarakat itu bahwa kau nak Tuhan Yesus. Sudah, tidak usah berneko-neko. Jangan medsos dia. Kalau cocok kau baca, selesai hapus. Sudah, jangan kau kirim sama tetangga karena itu sumbernya gak jelas. Itu kasih. Kasih itu suatu kebenaran daripada yang diterangkan oleh Bapak dengan pengembala, pendeta. Kasih di judulnya. Kasih itu luar biasa. Maka saya bilang pasti dibantu sama baru nih. Dia baru menyebut baru malam ini. Supaya kita kalau mendengar sesuatu jangan terlalu serius. Problema yang serius ini alih-alihnya nanti gagal paham. Kenapa gagal paham? Karena selalu dia mengandalkan aku yang terlalu teguh, kuat itu punya dada ini, enggak ada. Kan gitu. Jangan aku maksudku rendahkanlah dirimu di hadapan saudaramu. Itu etika yang bilang carilah kerajaan Allah. Kalau kita sudah paham kerajaan Allah itu, jangan merasakan aku. Turunkan agumu. Itulah kerajaan Allah. Dengar, lihat, lakukan. Makanya di militer itu ada reguler, alternatif, cadangan. Kalau kita mau menjalani satu daerah pertempuran, karena itu sudah dalam Alkitab. Carilah dahulu kerajaan Allah. Judul yang saya ulangi sekali lagi, kasih. Kasih keluargamu, kasih lingkunganmu. Berperilakulah engkau sebagai anak Tuhan. Tuhan Yesus apa? Pengorbanan itu luar biasa sampai disalibkan. Baru kita pindah ke menuju ke Matius 6:34. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Tentunya itu selalu banyak kali khawatir. Itu karena tidak mau merendahkan diri, nggak mau merendahkan pendapat. Aku yang hebat. Ternyata besok matahari terbit dia gak hebat lagi. Kenapa saya katakan demikian? Orang sudah pada mandi masih tersinggung. Kalau kita yang sehat itu sebelum jam 5, sebelum bising itu halo perdu, itu sudah bangun. Sudah bangun. Kalau bangun bulan ayam, itu udah dimakan ayam kawan. Kita ketinggalan kereta api. Kita selalu bersisa, aduh, gimana lah pulang bisa ke Jakarta. Coba negosiasi ke sepeda. Sementara tiket tidak ada. Bagaimana kau berenang dimakan ikan berubah di laut? Ya, itu masalah. Sebab jangan kamu khawatir. Jangan khawatir akan hari esok. Hari esok maksudnya gini. Jangan khawatir ini sampai akan nanti ditambahkan kesusahan hari ini dan hari ini besok dan hari ini. Teguhlah, tetaplah kita teguh dalam menjalankan kehidupan ini. Keteguhan tadi ini kita jangan membuat konsep-konsep dia, jangan hanya wacana-wacana. Banyak sekali lahan di Jakarta, di Batam kita ini, Batam Indah ini, yang mengambil. Makanya tadi aku sedikit sama si Pak Moderator, katanya nasi masak pakai daun apa, pakai sing ubi. Lebih parah kamu nasi sama jagung. Kurang lebih lah itu Pak, cuma beda ini aja dia. Bukan beda jenis. Maksudnya namanya udah beda-beda. Oh.
aja tetap. Iya. Ini pasal saya akan tambahkan ini. Problema yang ada visi Samsir Bandung dan Toba yang katanya kalau kita merantau ke daerah ini, kita semua mbak merantau ini. Kalau kelahiran Tanjung Pinang paling merantau satu kali kan, cuma laut asin. Kalau aku udah tawar ke Lewati, terus laut asin. Jadi dua laut yang kurangi untuk bicara di tempat kita ini. Nah, supaya kita tetaplah teguh jalankan artinya sebagai anak Tuhan. Cuman jangan kau bangga-banggakan terus. Aku anak Tuhan, aku anak Tuhan, jangan. Makanya bilang dibatasi. Medsos ini sengaja dikasih orang Jepang itu kita untuk kita belajar sopan, untuk belajar kita beretika, bukan hanya ikut-ikutan. Oh, ada di kirim bapak ini Alkitab, kirim Alkitab. Akhirnya Alkitab semua di sini, dibaca tidak. Ya, aku memang agak gitu karena itu sebagai penutup, tidak terlalu panjang. Seringkali bapak yang muda ini mengajak saya ikut itu Quran kan, bilang sama dia alasan, Pak, saya ikut ipar. Jangan kamu ajak aku Quran, karena aku lagi dinas di Quran, sama-sama kok kan. Kau Quran, aku Quran. Amin. Sangat memberkati Pak, pengalamannya. Nah kita lanjut, apa sampai nih? Salam semuanya. Shalom. Nama saya Sempurna Jazilu. Saya siswa baru. Nah, teman-teman kita akan bahas kekhawatiran. Berita Matius pasal 6 ayat 33. Teman-teman kita tahu perusahaan Allah untuk menarik maka semua ditambahkan padamu. Nah, yang penting dalam apapun yang kita buat, apapun yang kita buat, kita dahulu. Kita percaya dahulu kepada Allah, karena maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, yang pertama-tama dalam ini, ataupun yang kita kerjakan, ataupun yang kita perbuat, kita harus mendahulukan kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan semuanya itu kepada kita. Nah, sesudah kita akan mencari Allah atau berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan itu mengabulkan semua doa kita dan kita ucapkan kepada Tuhan. Nah, kita lagi nanti Matius pasal 6 ayat 34, itulah sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan saya itulah saya. Nah, ini Tuhan berfirman, sebab itulah jangan khawatir hari besok. Jangan kita menghasilkan kekhawatiran yang tidak jelas. Kan kita memiliki banyak sehingga jadi kalau kita akan mengandalkan Tuhan, bisa kita akan mendapatkannya. Amin. Walaupun kesusahan sangat cukup besar, Silakan deh, langsung deh. Perkenalkan, nama saya Indra Komisian, saya siswa baru di Indonesia. Yang saya dapat dari Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang di sini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, gambaran bahwa kita mencari Tuhan, yaitu Tuhan kita, dan kita
bisa juga kita bilang Bapa kita, Bapa, dan kita juga dan itu kita cari identitas kita itu siapa? Kita ini artinya anak dan Bapa. Kalau kita lihat di sini lagi, maka semuanya itu akan digambarkan kepada yang itu tadi, materi segala makan minum itu sudah ditambahkan. Bapa pasti akan memberikan kebutuhan kepada anaknya, tetapi dia harus tahu dulu siapa bapaknya. Bapaknya itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat semua itu yang ditambahkan itu adalah bonus. Dan selanjutnya di Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi ini dikatakan bagi orang yang tidak percaya bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan. Jadi untuk orang yang tidak akan percaya kepada Bapaknya. Ya, ini kan sudah jelas bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Jadi jangan ada lagi kita memikirkan hari besok, karena semua kebutuhan kita sudah terpenuhi oleh Tuhan kita. Nama saya yang sebenarnya sederhana, tapi bukan karena sederhana itu simpel, kadang-kadang saya tangkap yang mungkin dia lebih gampangnya lagi tuh. Ya, itulah saya. Berarti Pak Mantari bikin nama anaknya gara-gara ini. Udah rumah. Akhirnya, video dulu sana. Ya, saya satu ya, saya tinggal di Bareng sama saya di tempat Pak. Di Bukit Aktif itu. Ya, saya dapat dari dana kita yang ini hidup yang merdeka dari merdeka dari kekhawatiran. Artinya kalau hidup merdeka dari kekhawatiran ya, yang pertamanya itu yang saya tangkap ya, kita harus tahu diri, kita tahu bahwa diri kita ada Yesus dalam diri kita. Itulah saya bilang tahu diri ya. Seperti Yohanes 1 mengatakan, tetapi semua orang menerimanya. Yang menerimanya sudah, saya percaya semua kita dalam itu sudah menerima Yesus. Kalau sudah menerima kita Yesus ya, artinya sudah semuanya itu sudah kita dapat. Kita dalam menerima Yesus itu sebenarnya kalau kita berpikir sudah kita dapat sebenarnya. Tapi kadang-kadang kalau tidak melakukan tidak percaya. Tapi kalau menurut saya ya itulah semua. Tetapi semua orang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama. Kita sudah menerimanya, percaya dalam namanya ya, semuanya sudah ada dalam diri kita. Tinggal seperti yang Bapak bilang tadi, yang kita percaya bahwa itu ya simpan itu memang sebenarnya kasih, karena sudah kita menerima Yesus, sudah tahu siapa sumbernya, Yesus sumbernya. Kita tinggal menerapkan bagaimana kita bahwa kita itu anak lain itu ya, itu kasih itu. Karena kita kan sekarang kita memberi sesuatu ke aku, kan memang itu secara spontan, itu tidak secara spontan ya. Saya kadang berpikir, kok dulu saya nggak seperti ini mengasih, tidak terima kasih dulu, terima kasih itu ya. Kalau diperhitungkan dulu nggak saya kasih gitu. Tapi sekarang saya nggak lagi gitu, karena saya sudah tahu siapa sumbernya. Siapa sumbernya, saya sudah percaya dengan Yesus. Nggak seperti bilang teman-teman tadi, nggak mungkin bapaknya membatasi apa yang dibilang. Selalu Tuhan Yesus selalu memberikan itu berkelimpahan, tidak mungkin dibatasi. Amin. Halo.
kita lihat di sini sebenarnya ini sih kalau bahasa Inggris ini bacanya worry free life, artinya hidup yang merdeka dari kekhawatiran. Jadi kalau kita lihat perikop dari Matius 6 ini, yang kalau kita lihat dari 25-nya kan bicara tentang kekhawatiran. Jadi akan muncul kekhawatiran, baru muncul ayat 33, obatnya apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tadi penjelasan tadi beberapa teman dan tadi Pak Saul waktu itu tentang kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah itu kan kita berarti waktu kita bicara kerajaan itu tentang otoritas dan kuasa. Siapa di kerajaan Allah? Siapa rajanya? Allah. Baru disebut juga di sini bahwa Bapamu di surga, ya kan? Tahu semua itu apa? Kau butuhkan itu. Dan Bapak kita itu adalah rajanya. Jadi pertama kerajaan Allah itu rajanya Allah. Yang kedua raja itu Bapak kita. Baru yang ketiga dia tahu, dia mau dan dia sanggup menyediakannya bagi kita. Itu yang pertama. Kemudian kebenarannya. Jadi kerajaan Allah ini pun tadi disebutkan di mana guys, Kisah Para Rasul bahwa ini bicara tentang kebenaran. Baru ada lagi disebutkan dan kebenarannya. Kebenaran itu ditemukan di mana? Di firman Tuhan. Makanya sering Pak pembahasan yang kita sering bilang di sini adalah omongkan firman Tuhan. Jadi waktu kita lagi menghadapi sesuatu, carilah firman Tuhan. Waktu kau lagi menghadapi masalah keuangan, cari firman Tuhan yang bicara tentang keuangan. Jangan cari dari yang lain. Waktu kita menghadapi masalah kesehatan, cari firman Tuhan yang bicara tentang apa? Kesehatan. Waktu kita lagi menghadapi masalah keluarga, cari firman Tuhan yang berbicara tentang keluarga. Jadi semuanya adalah kembali kemana? Ke firman Tuhan. Ini obatnya sebenarnya. Makanya Pak Gus sering bilang waktu dia lagi ingat semua masalah dia, sampai kata dia tak sanggup berdiri lagi, yang dia bilang apa? Dia omongkan firman Tuhan. Allah itu akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Jadi hari ini pergumulan kita adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu memperkatakan dan mempercayai firman Tuhan. Itu bicara apa? Iman. Maka Tuhan selalu bilang apa? Terjadilah sesuai dengan imanmu. Waktu dikatakan, maka dibilang maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita perkatakan, ya kan, kita percayai, maka itulah muncul iman. Kita omongkan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, jadi bicara kerajaan Allah dan kebenarannya itu tentang firman Tuhan. Kemudian yang 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Yang saya tangkap di sini adalah berarti setiap hari kita punya masalah. Tadi ada disebutkan lebih radikal lagi. Kalau nggak ada masalah, nggak hidup atau nggak nendang hidupnya. Itu bisa juga. Tapi yang juga firman Tuhan mau katakan bukan berarti Tuhan berjanji tidak ada masalah. Nah, jadi saya catat di sini. Tidak khawatir bukan berarti ketidakadaan masalah. Tidak khawatir kita fokus dengan keberadaan Tuhan. Oke, saya ulangi. Tidak khawatir bukan ketidakadaan masalah. Tetapi tidak khawatir berarti kita lebih fokus pada keberadaan Tuhan. Kita lihat contohnya Petrus. Petrus dia jalan di atas air, ada nggak masalah? Ada sebenarnya. Ada apa? Badai dan ada ombak. Kenapa dia tenggelam? Bukan karena ada badai, ada ombak. Sudah ada sebelum dia tenggelam badai dan ombak itu. Tetapi waktu dia mengalihkan pandangannya kepada badai dan ombak itu, muncul kekhawatiran. Maka hari ini waktu kita khawatir, jangan tadi ada saya kutip kata Pak Daud ya. Jangan pukul dadamu atau pukul jidatmu. Nanti kata komentar kamu botak lagi kan? Tapi justru kita mulai sadari berarti kita sekarang lebih fokus kepada masalah kita. Masalah pasti ada, tidak akan pernah habis. Yang perlu kita sekarang sadari adalah ada Tuhan. Amin. Jadi kalau tadi dikatakan, maka saya lihat ini tadi kita bicara iman. Ini bukan hanya firman Tuhan untuk hamba Tuhan atau misionaris atau orang miskin. Semua orang butuh ini, iman.
Orang miskin perlu bilang, aku kaya karena Tuhan sudah miskin agar kita kaya. Orang kaya pun butuh iman. Waktu dia ambil keputusan, mungkin di satu perusahaan dia bingung ini apa alamat A atau B. Dia butuh iman. Jadi jangan bilang bahwa iman itu hanya untuk orang yang susah, atau hanya untuk misionaris, enggak, atau hanya untuk hamba Tuhan. Semua kita butuh iman, memperkatakan Tuhan, mempercaya apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Dan saya kira di sini. Jadi hidup merdeka dari kekhawatiran itu adalah kita harus meyakinkan diri kita selalu. Contoh ya, waktu kita Indonesia waktu itu merdeka, Soekarno bilang apa? Indonesia merdeka. Ada nggak Belanda mencoba untuk menggabung lagi? Ada loh. Tapi apa yang dilakukan tentara? Mereka berperang. Mereka katakan kami sudah merdeka. Mereka omongkan lagi, mereka ketemu lagi di mana? Ketemu negara-negara menyatakan kami sudah menyatakan kemerdekaan kami. Nah hari ini tugas kita itu, waktu kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, waktu kita mulai khawatir, waktu kita mulai apa yang kita lihat tidak ada masa depan lagi. Tadi khawatir untuk masa depan kata si Daban. Ingat, kita omongkan, kita lawan itu. Akan ada Belanda lagi yang mencoba kan? Iblis itu mencoba menyerang kita. Tapi kita yakinkan diri kita lagi bahwa apa? Bukan yang berperkara. Tadi Ibu Deborah sebutkan Tuhan yang berperang bagi kita. Nah, ini terakhir endingnya. Kan dikatakan di situ burung aja yang tidak menabur dia dapat makan. Oke? Burung dia nggak nabur tapi dia terbang. Intinya apa? Dia yakin dapat makanan. Oke? Berarti orang beriman bukan berarti makan tidur. Jangan salah paham loh. Kadang-kadang orang menyamakan, oh berarti aku tidak usah ngapa-ngapain. Waktu konteks pada saat itu, waktu Tuhan ngomong sama Musa, aku yang berperang bagimu, orang itu ngapain? Mereka jalan. Bukan berarti mereka diam baru Tuhan yang berperang. Enggak. Waktu kita jalan kita tahu Tuhan yang berperang. Waktu burung cari makanan dia tahu walaupun aku nggak menabur, tapi Tuhan yang melihara. Maka hari ini kerjakanlah semua yang Tuhan sudah percayakan sama kita. Ya dalam pemerintahan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam apapun yang kita kerjakan. Tapi dengan pemahaman Tuhan yang berperang bagi kita. Ya, ada mungkin masalah di depan, Tuhan yang ada. Amin. Jadi dengan ini saya percaya kalau ini kita bisa pahami, kita percayai hidup kita akan merdeka dari kekhawatiran. Diri dulu semua. Angkat lagi. Jadi kalau komentarnya ada variasi. Apabila bunga bangku bunga bulan hiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya.
Tuhan, malam hari ini kami melihat bahkan burung-burung di udara Tuhan melihat. Bahkan bunga bakung pun Engkau yang mendandaninya. Apalagi kami orang-orang percaya. Malam hari ini kami belajar Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya adalah firman Tuhan. Kami mampu memperkatakan, kami mampu mempercayai firman Tuhan dalam setiap aspek hidup kami. Biarlah Bapa, kami terus bertumbuh dalam iman kami. Kalau Bapa kami adalah Bapa yang sungguh mengasihi kami, bahwa Dia yang berperang bagi kami, bahwa Dialah yang mempromosikan kami, bahwa kata firman Tuhan kami akan jadi kepala bukan ekor, bahwa setiap yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Amin. Jadi tolong kami Tuhan, mampukan kami melalui Roh Kudus-Mu Bapa, bahwa kami punya mental ini, bahwa kami adalah mental orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang penuh dengan keyakinan Tuhan ada di pihak kami. Kalau Tuhan ada di pihak kami, siapa lawan? Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah juga Tuhan Roh-Mu memampukan kami untuk terus memandang, melihat Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mau lihat fokus pada badai kami. Kami tidak mau fokus pada ombak yang besar menghantam kami, karena kami tahu itu selalu ada. Tapi yang kami mau fokus adalah kehadiran Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Yusuf berhasil karena kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga begitu. Kehidupan keluarga kami berhasil karena ada hadirat Tuhan dalam keluarga kami. Kehidupan pekerjaan kami berhasil karena ada hadirat Tuhan di dalam pekerjaan kami. Kehidupan usaha kami berhasil karena ada kehadiran Tuhan. Dan setiap kami Bapa, kami bersyukur Engkau hadir dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih buat rema yang Engkau sudah berikan kepada setiap kami. Biarlah Tuhan Engkau terus berbicara Bapak, semakin lebih lagi, karena kami tahu setiap hari baru Engkau berikan kami rema yang baru, anugerah yang baru, kasih karunia yang baru. Setiap kali baca firman Tuhan, kami temukan hal yang baru yang menguatkan iman kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami juga mau pulang, Engkau juga terus Tuhan menjaga kami, menyertai kami. Kami boleh beristirahat dengan penuh sukacita dan sejahtera. Bersyukur kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin.